Ya, pemirsa, kita masih memperbincangkan mengenai keselamatan mendaki gunung dan masih di line telepon kami ada Bapak Surono, Kepala Geologi Kementerian SDM, dan juga di studio masih ada Mas Tubagus Rian Aronda, anggota Mapala UI. Nah, tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Surono, kan ada memang gunung-gunung yang sudah diketahui berbahaya gitu ya untuk para pendaki gunung gitu, dan tantangannya juga lebih besar. Nah, kalau Rian sendiri sudah pernah mendaki gunung kemana saja? Di Jawa itu saya rata-rata hampir ya, tapi belum semua. Kayak Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Lawu, Merbabu, Merapi, Salak, itu udah sih. Udah. Nah, kan pasti setiap gunung ini punya karakter yang berbeda-beda ya. Nah, menurut Mas Rian sendiri, mana yang paling sulit untuk didaki? Kalau menurut saya sih Gunung Salak yang paling sulit. Kenapa Gunung Salak? Gunung Salak itu medannya curam. Selain itu, vegetasinya itu rapat, banyak duri, dan tanahnya itu suka gembur, Mbak. Jadi diinjek longsor, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya seperti itu, bagaimana dong persiapannya supaya tadi meminimalisir kecelakaan? Biasanya sebelum kita melakukan perjalanan, kita riset dulu tuh. Medan yang mau kita lalui itu seperti apa sih? Nah, misalnya medan emang curam dan di sebelah kanan atau kirinya jurang, pasti kita bawa tali, bawa alat buat turun kalau misalnya ada apa-apa yang jatuh ke jurang. Habis itu kita juga bawa peralatan safety lah, kayak pisau gitu-gitu. Pernahkah tidak ada kejadian misalnya kecelakaan atau temannya misalnya terjatuh sehingga kemudian Mas Rian dengan yang teman-teman di grup itu harus menolong? Pernah ada kejadian seperti itu? Alhamdulillah belum pernah. Soalnya sebenarnya itu kan masuk kategori rescue ya. Sebenarnya rescue yang terbaik itu meminimalisir kan, gimana biar nggak terjadi kecelakaan. Nah, itu dulu yang kita lakukan. Misalnya ada jurang tuh, kita buat bantuan kayak safety line, pegangan biar nggak jatuh ke jurang, kayak gitu. Kalau Gunung Merapi sudah pernah? Sudah. Seperti apa pengalamannya waktu mendaki di sana? Pas ke Merapi sih, sampai Pasar Bubra itu emang agak curam ya, agak curam. Nah, tantangannya itu emang dari Pasar Bubra tuh sampai ke puncak. Nah, itu jalurnya tuh pasir-pasir gitu, pasir. Setelah itu kalau pas udah sampai puncak itu langsung blank, kayak abis datarannya itu, langsung ke kawah. Disitulah bahayanya ya. Nah, apakah waktu itu Mas Rian juga lewat dari Pasar Bubra kemudian mencoba naik ke puncak bersama teman-teman? Kemarin iya, saya mencoba. Tapi katanya sudah ada larangan untuk sebaiknya tidak naik ke atas puncak, tapi tetap naik ke atas. Saya sampai tengah doang sih. Sampai tengah itu kebetulan ada awan gitu tertutup. Kita putusin buat tarik mundur aja. Tapi kan sebenarnya ada larangannya sebelum itu kan, sebelum mencapai. Ya, sebelum. Nah, itu kenapa kemudian tidak menghiraukan larangan? Soalnya saya membawa beberapa peralatan yang emang udah safety-nya sih. Jadi meskipun ada himbauan untuk tidak maju, tapi Mas Rian dan teman-teman tetap maju? Iya. Apakah yang dikatakan Pak Surono itu benar? Walaupun udah ada larangan, tapi ada rasa ingin tahu, rasa penasaran. Udah sejauh ini nih, masa nggak terusin gitu? Jadi ada benar tuh seperti itu? Benar, tapi sebenarnya itu kan kalau bagai dari Mapala itu kan ibaratnya udah emang mainnya di situ, tempat mainnya di zona-zona yang berbahaya gitu. Nah, di Mapala itu makanya diajarin biar gimana sih nggak celaka tuh. Misalnya bawa tali, bawa harness, bawa peralatan yang biar ya udahlah kita biar nggak sampai ini kalau dikatakan Pak Surono tadi, sebetulnya grup pendaki yang kemarin berekspedisi ini juga sudah sangat siap seperti itu dari segi peralatan, knowledge, riset, dan pengalaman mereka mendaki sendiri. Tapi pada kenyataannya tetap berakibat fatal seperti itu. Hal-hal seperti ini apakah tidak menjadi pertimbangan ulang kegiatan dari sekelompok mahasiswa pecinta alam ini sendiri untuk kemudian mungkin meminimalisir resiko kecelakaan dengan lebih menghiraukan lah himbauan-himbauan dari pihak-pihak terkait? Sebenarnya sih yang kemarin itu saya juga belum tahu sih list peralatan yang dibawa tuh apa sih. Apakah dia emang benar-benar dari pencinta alam atau dia emang cuman sekelompok
yang orang suka yang jalan-jalan. Maksud Misalnya Anda yang Eri tadi? iya, Eri itu. Biasanya kalau emang orang yang udah tahu gimana medannya itu, pasti dia tahu lah gimana waktu dia untuk terus dan waktu dia untuk mundur. Iya. Biasanya kan itu masalah pengalaman dan jam terbang ya. Iya. Dia pasti latihan terus latihan. Tapi dari Mas Rian sendiri tadi meskipun larangan tetap maju itu rasa penasaran atau Emang- apa yang merasa tertantang seperti itu? Ya rasa penasaran sih. Nah, rasa penasaran itu yang emang Tapi Ini tentunya mungkin- rasa penasaran ini diimbangi juga dengan kalkulasi resiko ya, karena waktu itu kan kemudian ada awan dan kemudian oke sampai setengah saja dan kembali mundur seperti itu ya. Tapi mungkin ini memang yang dimiliki oleh seorang pendaki ya. Mungkin kita Seperti sebagai itu orang pendaki mentalitasnya. tidak terlalu memahami dan akhirnya mereka kemudian walaupun sudah ada larangan atau himbauan tetap naik seperti itu ya. Karena memang arena bermainnya di situ kalau tadi Iya, kata Mas arena Rian. bermain. Berlatih dan berkumpul setiap minggu mungkin itu yang dicari seperti itu ya. Iya, Cel. Emang kegiatan dari Mapala itu manjat tebing, arung jeram. Baik. Kita ke Pak Surono dulu kayaknya iya. mungkin. Nah ini Pak, sepertinya kalau kita berbincang-bincang dengan seorang pendaki gunung, mereka justru merasa tertantang meski sudah ada larangan. Karena dikatakan sudah dikalkulasi juga resiko dari titik yang dilarang tersebut hingga puncak yang ingin dicapai seperti itu Pak. Dan dikatakan di sini kalau memang sudah ada perlengkapan riset dan juga berbagai peralatan dan knowledge tertentu, semua resiko ini bisa diminimalisir seperti itu Pak Surono. Ya Pak Surono? Ya. Ya, ternyata nampaknya Pak kita Surono- masih akan mencoba menghubungi Iya, kembali mungkin di segmen betul. berikutnya. Ini gimana nih kalau dengar cerita-cerita kayak gini? Ada nggak sedikit rasa kemudian harus lebih berhati-hati di kedepannya? Karena tentunya kan sesama organisasi Mapala di setiap kampus tahu lah kalau sama-sama berlatih kapasitasnya seperti apa. Ini juga bukan dari kemudian komunitas yang sama sekali tidak punya pengalaman mendaki seperti itu. Apakah kejadian-kejadian seperti ini dan banyak kejadian lainnya kalau tadi Pak Surno sebutkan tahun baru 2013, 2014 menjadi ada evaluasi tertentu nggak sih untuk ibaratnya organisasi Mas Rian sendiri? Kalau buat saya sih, organisasi saya emang ditekenin itu perencanaan perjalanan. Jadi survival terbaik itu adalah merencanakan suatu perjalanan itu dengan baik. Kalau misalnya kalau kita ambil contoh yang Merapi kemarin, apa sih yang bisa membuat dia berani untuk memanjat ke puncak Garuda itu tanpa pengaman? Sebenarnya itu yang harus ditanamkan ke yang lain ya. Saya kalau jujur kalau nggak pakai pengaman nggak bakal mau ke situ. Iya. Iya. Seandainya kalau memastikan saya aman, saya mau pakai pengaman, saya sudah safety, saya mau. Emang itu dasarnya. Kalau untuk komunitas pendaki seperti ini ada nggak sih tingkatan-tingkatan? Kalau diver kan ada ya, yang 30 meter, 60 meter. Ini pendaki ini kan tentunya setiap gunung karakteristiknya level difficulty-nya juga berbeda. Ada nggak sih tingkat-tingkat kemahiran yang kemudian bisa menjadikan standar? Grup ini boleh nggak nih naik ke sini? Atau grup ini mungkin belum cukup untuk ke gunung lain yang karakteristiknya lebih sulit gitu? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, Mbak. Itu Belum ada ya? Belum ada sampai sekarang. Memang gunung itu kan objek wisata kan. Tergantung nih. Ada yang ke gunung itu buat cuman wisata doang kan banyak tuh. Atau dia emang tempat dia berlatih. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya saya sendiri belajar naik gunung itu, khususnya navigasi itu pertama untuk menolong orang. Misalnya ada kecelakaan gitu, orang hilang atau ada kecelakaan apalah, pesawat nabrak di gunung. Nah, itu untuk membantu orang sih sebenarnya. Jadi masih cenderung resiko tanggung sendiri seperti itu ya, Vale? Iya, dan mungkin kembali lagi pada mereka lagi ya, seberani apa dan siap apa mereka untuk mendaki gunung sehingga mereka berani melakukannya. Iya. Nah, kita harus jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.